Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Irianti Usman, selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Kepribadian 1, kami dari kelompok 1 kelas B akan memaparkan materi mengenai teori Karen Horney. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bella Dubi Lestari, saya sendiri. Kemudian yang kedua ada Dea Narenda Oktavia. Yang ketiga ada Dimas Rangga Deputra. Baiklah, tidak menunggu waktu lama, mari kita simak pemaparan materi. Nah, biografi Karen Horney. Karen Horney atau Karen Danielsen Horney ini lahir di Jerman pada tanggal 15 September tahun 1885. Nah, ia merupakan anak kedua yang mana ibunya ini usianya itu terpaut 18 tahun dari ayahnya yang berusia 50 tahun. Beliau juga memiliki seorang kakak yang mana kakaknya ini lebih disayang dan lebih dicintai daripada Horney, dan Horney ini merasa tidak dicintai dan tidak diharapkan. Horney ini tumbuh di masa atau di periode wanita itu tidak diprioritaskan untuk menuntut ilmu. Namun, Horney ini berhasil masuk di Universitas of Freiburg, yang mana Horney ini wanita pertama yang bisa belajar di kedokteran. Nah, kemudian Horney ini menikah dengan Oscar Horney pada tahun 1909. Nah, kemudian pada tahun yang kurang lebih sama, ia juga mulai mengenal tulisan-tulisan dari Freud. Kemudian Horney ini beberapa kali itu terlibat asmara dengan laki-laki, bahkan saat dirinya belum bercerai dari suaminya. Nah, Karen Horney ini memiliki cita-cita untuk menghilangkan kesalahan pemikiran dari Sigmund Freud yang berakar dalam orientasi mekanistik dan biologis. Nah, dalam beliau menghilangkan kesalahan-kesalahan atau menghilangkan kesalahan teori dari Freud, Karen Horney ini dianggap masih berada dalam paradigma yang sama dari Sigmund Freud, yaitu psikodinamik. Nah, ide terkenal dari Karen Horney yaitu peranan konflik-konflik kultural yang terhadap kemunculan penyakit neurotik dan rasa tidak aman. Nah, kemudian pendapat Karen Horney atas apa yang dijelaskan oleh Sigmund Freud. Nah, pertama kondisi penis envy. Nah, menurut Karen Horney, kondisi penis envy ini bukanlah sebagai faktor penentu psikologis wanita. Namun, kondisi psikologis dari wanita ini didasarkan pada kekurang percayaan dirinya, dan kemudian kondisi tekanan yang terlalu dalam atas perasaan cintanya atau hubungan cintanya. Nah, kemudian inilah yang memunculkan kondisi penis envy. Kemudian kondisi kedua yaitu Oedipus Complex. Nah, menurut Karen Horney, Oedipus Complex ini terjadi bukanlah karena konflik seksual dan agresif antara orang tua dan anak, melainkan kecemasan yang timbul dari gangguan dasar seperti penolakan, kemudian hukuman, kemudian perlindungan yang berlebihan dalam hubungan orang tua dengan anak. Kondisi ketiga itu narsisme. Nah, Karen Horney itu menggambarkan narsisme ini bukanlah karena cinta diri, melainkan penilaian berlebihan akibat perasaan tidak aman.
Kemudian ada kecemasan dasar. Kondisi kecemasan dasar ini adalah ketakutan atau kekhawatiran anak karena si anak ini merasa seorang diri, merasa terasing, dan ia tidak berdaya dalam dunia yang memiliki potensial bermusuhan. Nah, keempat kondisi ini yaitu penis envy, kemudian Oedipus kompleks, kemudian narsisme, kecemasan dasar, ini merupakan gambaran dari Karen Horney, gambaran kecemasan dari Karen Horney. Nah, ini kecemasan dasar ini, gambaran kecemasan ini didasarkan pada kondisi psikologis individu, bukan pada seperti yang dikatakan Freud, yaitu mekanistik dan biologis. Horney yakin bahwa budaya terbentuk karena adanya kompetisi antar individu, daya saing dan permusuhan, menyebabkan terpisah perasaan, sedangkan perpisah perasaan menyebabkan kebutuhan kasih sayang yang meningkat. Horney percaya bahwa setiap manusia itu lahir untuk berkembang. Oleh karena itu, manusia membutuhkan kondisi yang mendukung untuk berkembang, seperti lingkungan yang kondusif, cinta yang tulus, atau kedisiplinan. Kondisi ini akan memberikan rasa aman dan puas bagi anak dan memungkinkan manusia bertemu sesuai dengan diri yang sebenarnya atau real life. Pada kenyataannya, kondisi ini tidak tercipta karena ketidakmauan dan ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anak akan menyebabkan anak merasa tidak aman dan merasa tidak puas. Sedangkan ketika anak merasa tidak aman dan merasa tidak puas, itu akan mengembangkan basic hostility terhadap orang tua. Kadang sikap anak itu tidak ditunjukkan secara terang-terangan, namun itu akan menjadi tidak sadar akan sikap itu dan akan muncul permusuhan tersebut. Sikap permusuhan yang ditekan ini menyebabkan basic anxiety, yaitu perasaan terisolasi dan perasaan tidak berdaya terhadap anak. Basic hostility dan basic anxiety memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga keduanya memperkuat neurosis. Sebagai seorang manusia, kita tentu memiliki cara tersendiri untuk mempertahankan diri dari kecemasan. Bahkan Horney sendiri dulu memiliki 4 cara manusia agar mengatasi kecemasan. Yang pertama itu kasih sayang. Sebuah cara di mana orang akan membeli cinta dengan cara menuruti orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan barang-barang atau hasrat seksual. Misalnya, sekarang ini banyak sekali kasus wanita remaja yang menuruti permintaan pacarnya untuk berhubungan seksual. Bahkan sekarang ini banyak orang yang rela membelikan barang mahal untuk teman-temannya agar yang kedua itu adalah submissiveness. Itu di mana seseorang akan patuh terhadap orang lain, maupun itu terhadap institusi atau terhadap agama. Yang ketiga itu adalah power, di mana seseorang akan mendominasi orang lain, akan mempermalukan orang lain, bahkan dia tidak akan mau memberi terhadap orang lain. Yang keempat itu withdrawal, sebuah cara di mana orang akan mengembangkan kemandirian terhadap orang lain atau memisahkan diri secara emosional dari orang lain. Keempat cara tersebut tidak menjadi indikasi neurosis. Jadi setiap orang itu mempunyai cara masing-masing untuk mengatasi kecemasannya sampai batas yang normal. Dan ini itu bakal tidak sehat ketika seseorang melakukan cara yang sama atau berulang-ulang tanpa melakukan cara yang lain, sehingga ini disebut dengan dorongan kompulsif. Horney meyakini bahwa orang neurotik tidak menikmati penderitaan dan ketidakbahagiaan. Mereka tidak dapat mengubah tingkah laku mereka atas kemauan mereka sendiri. Akan tetapi, mereka harus secara terus-menerus berulang kali menjaga diri mereka dari kecemasan dasar. Strategi pertahanan ini
membuat mereka terperangkap dalam lingkaran setan, di mana kebutuhan-kebutuhan kompulsif untuk mengurangi kecemasan dasar mengarah pada tingkah laku yang memupuk harga diri yang rendah, rasa permusuhan kepada siapapun atau apapun, pencarian kekuasaan yang tidak wajar, meningkatnya perasaan lebih baik dari orang lain, dan ketakutan yang terus-menerus, yang semuanya itu akan mengakibatkan kecemasan dasar yang lebih besar. Baik, kemudian Karen Horney mengemukakan 10 kebutuhan neurotik, yaitu kebutuhan yang timbul sebagai akibat dari usaha menemukan pemecah masalah dalam gangguan hubungan antara manusia. Adapun 10 kebutuhannya yaitu, baik, yang pertama ada kebutuhan kasih sayang dan penerimaan. Biasanya seseorang dengan kebutuhan ini memiliki keinginan yang menggebu-gebu. Biasa juga disebut dengan keinginan yang membabi buta. Melakukan suatu hal untuk menyenangkan orang lain dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang lain. Orang ini biasanya berharap agar bisa diterima baik oleh orang lain dan cenderung untuk berusaha bertingkah sesuai dengan harapan orang lain. Orang seperti ini juga cenderung takut berkemauan dan peka dengan tanda-tanda permusuhan atau penolakan orang lain terhadap dirinya. Contohnya, seorang anak yang pada masa kecilnya memiliki watak yang buruk, lalu berusaha mengubah sifatnya untuk menjadi lebih baik agar diterima oleh orang lain. Kemudian yang kedua, kebutuhan partner yang bersedia mengambil alih kehidupannya. Jadi, seseorang yang memiliki kebutuhan ini cenderung tidak memiliki kepercayaan diri dan cenderung berusaha meningkatkan diri dengan partner yang dianggap mampu dan kuat meningkatkan rasa kepercayaan dirinya. Kebutuhan ini mencakup rasa penghargaan yang tinggi terhadap cinta dan takut akan kesepian atau diabaikan. Contohnya seperti seseorang membutuhkan teman, sahabat, atau partner kerja untuk meningkatkan rasa kepercayaan dirinya karena takut akan keadaan yang membuat dirinya terabaikan atau kesepian. Kemudian yang ketiga, kebutuhan membatasi kehidupan dalam ranah sempit. Seseorang yang memiliki kebutuhan ini sering berusaha untuk tidak menarik perhatian, menjadi orang kedua, puas dengan yang serba sedikit. Orang yang seperti ini merendahkan kemampuan yang mereka miliki dan takut untuk memerintah orang lain. Contohnya seperti seseorang yang acuh dengan lingkungannya, tidak terlalu mementingkan perhatian orang lain, dan hidup serba biasa-biasa saja. Kemudian yang keempat, kekuasaan. Seseorang dengan kebutuhan ini biasanya melakukan penolakan terhadap perasaan yang dianggap lemah, sangat memuja kekuatan, melecehkan kelemahan. Hal ini biasanya dikombinasikan dengan kebutuhan prestis dan kepemilikan yang berwujud sebagai kebutuhan untuk mengontrol orang lain dan menolak perasaan lemah atau bodoh. Contohnya seperti seseorang yang berambisi untuk menjadi pemimpin dan memiliki kekuasaan, tidak menerima perasaan lemah atau bodoh. Hal ini mungkin juga bisa membuat dia menjadi seseorang yang asertif dalam kepemimpinannya. Kemudian, yang kelima, kebutuhan mengeksploitasi orang lain. Seseorang dengan kebutuhan ini cenderung takut menggunakan kekuatannya secara terang-terangan, menguasai orang lain dengan cara mengeksploitasi, dan superioritas intelektual adalah cara orang ini untuk menunjukkan kekuatannya. Namun, di lain sisi, seseorang yang memiliki kebutuhan neurotik seperti ini juga takut untuk dieksploitasi oleh orang lain. Contohnya, seseorang yang menggunakan orang lain dalam ambisi atau rencananya, menggunakan seseorang untuk melakukan hal yang diinginkannya, dan dia hanya berperan sebagai orang yang mengeksploitasi. Kemudian yang keenam ada kebutuhan pengakuan sosial atau prestis. Biasanya seseorang dengan kebutuhan ini cenderung memperoleh penghargaan dari masyarakat sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan pengakuan sosial.
Banyak yang berusaha untuk melawan kecemasan dasar dengan berusaha menjadi nomor satu. Yang terpenting adalah menjadi pusat perhatian. Contohnya seperti seorang aktor dan aktris yang berusaha mendapatkan penghargaan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa mereka pantas menerima penghargaan itu karena mereka mampu. Kemudian yang ketujuh, kebutuhan untuk menjadi pribadi yang dikagumi. Seseorang dengan kebutuhan ini memiliki gambaran diri yang melambung dan ingin dikagumi atas gambaran itu, bukan atas dasar siapa dirinya yang sebenarnya. Inflasi harga diri yang dilakukan terus-menerus harus ditutupi juga secara terus-menerus dengan penghargaan dan penerimaan dari orang lain. Contohnya, seseorang yang seakan bersembunyi dari siapa dirinya yang sebenarnya untuk menjadi seseorang yang dikagumi dan berusaha terus-menerus untuk menyembunyikan siapa dirinya dengan penghargaan dan penerimaan dari orang lain. Kemudian, yang kedelapan, kebutuhan ambisi prestasi pribadi. Biasanya, seseorang yang memiliki kebutuhan ini memiliki perasaan atau dorongan untuk cenderung menjadi yang terbaik. Mereka biasanya berusaha untuk berprestasi sebagai akibat dari perasaan tidak aman dan harus mengalahkan orang lain untuk menyatakan superioritasnya. Contohnya seperti seseorang yang mengikuti sebuah olimpiade memiliki dorongan yang kuat untuk menjadi seseorang pemenang, untuk menyatakan superioritasnya. Kemudian yang kesembilan, kebutuhan untuk mencukupi diri sendiri dan independen. Biasanya seseorang dengan kebutuhan ini gagal menemukan hubungan-hubungan yang pas dan memuaskan dari orang lain. Individu ini cenderung untuk memisahkan diri dengan orang lain, pada akhirnya menjadi orang yang suka menyendiri, memiliki keinginan yang kuat untuk jauh dari orang lain, membuktikan bahwa dia bisa hidup tanpa orang lain. Contohnya, sifat ini biasanya dimiliki oleh seorang playboy yang merasa tidak menemukan kecocokan dengan wanita-wanita yang telah menjalin hubungan dengannya dan menyebabkan dia cenderung untuk jauh dari orang lain. Kemudian yang ke-10 dan yang terakhir, kebutuhan kesempurnaan dan ketaktercelaan. Biasanya seseorang dengan kebutuhan ini sangat mengejar kesempurnaan, tidak mengenal lelah dan berusaha mati-matian untuk membuktikan harga diri dan superioritas dirinya. Cenderung takut membuat kesalahan dan berusaha menyembunyikan kelemahannya terhadap orang lain. Contohnya seperti seseorang yang ingin dalam hidupnya serba sempurna dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan agar menyembunyikan kelemahannya dari orang lain. Selanjutnya ada 3 macam strategi dalam bentuk perilaku. Strategi pertama, moving toward people atau mendekati orang lain. Lalu strategi yang kedua ada moving against atau berperilaku agresif. Lalu strategi ketiga, moving away withdrawal atau menjauhi diri dari lingkungan sosial. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.